Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, dan keluarga kita seagama, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Halaman 150 sebelah kanan. Sekarang wa minal khosa'isi aidon akduhu sallallahu alaihi wasallam bila waliyin. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi darin amin. Wa minal khosa'isi aidon akduhu sallallahu alaihi wasallam bila waliyin wa bila syuhudin wa bila malin ibta'a wa intiha. Maksudnya wa minal khosa'isi aidon, dan diantara keistimewaan Rasulullah juga bila mahrin, ibtidaan wantihaan, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mas kawin, di awal atau di akhir. Maksudnya Nabi itu punya keistimewaan, kekhususan, yaitu kalau nikah tanpa wali. Memang yang nikah pakai wali itu kan perempuan. Nah, wali yang dimaksud di sini yang ngurusin gitu. Di Nabi nikah itu sendiri aja sudah. Sendiri saja. Wabila syuhudin, dan tanpa saksi. Saksi enggak. Kalau orang biasa kan mau nikah harus ada saksi. Saksinya sudah siap, sudah berapa orang, kitanya. Kalau Nabi nggak pakai saksi, wabila syuhudin, nggak ada saksi. Syuhud itu saksi. Wabila mahrin ibtidaan wantiaan, dan tanpa mas kawin. Dan jadi Nabi nikah itu nggak pakai mas kawin. Kalau kita harus, maka biasa ya. Maka kalau misalnya mau dinikahkan sama penghulu misalnya, kan orang-orang ditanya pakai mas kawin berapa, pakai mas kawin apa, disebut. Itu kita umatnya. Lalu Nabi Muhammad bila mahrin, tanpa mahar, tanpa mas kawin. Ibtidaan wantihaan, yaitu pada waktu awal akhir itu intihaan. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa jumlatu ma khussa bihi sallallahu alaihi wasallam arba'u anwa'in. Wa jumlatu ma khussa bihi arba'atu anwa'in. Seluruh keistimewaan Nabi ada 4 macam. Jadi keistimewaan Nabi ada 4 macam. Ahaduha al-mubahatu ayat takhfifatu minha. Ibahatul wisal wa huwa ayyusila sauman nahari bimsaqil laili ma saumil ladzi ba'dahu min ghairi ayat ta'amana. Jadi keistimewaan Nabi yang pertama yaitu yang mubah. Maksud mubah itu dibolehkan oleh Allah, yakni keringanan-keringanan diantaranya diperbolehkan puasa wisal, yaitu menyambung puasa dengan siang. Itu keistimewaan Nabi. Keistimewaan Nabi diantaranya itu keringanan-keringanan, keringanan diantaranya ialah diperbolehkan puasa wisal. Puasa wisal itu langsung. Hari ini puasa, maghrib enggak buka, terus malam puasa, sampai subuh masih puasa, enggak makan yang membatalkan puasa. Besok puasa lagi, itu namanya wisal. Nabi boleh. Iya, itu Nabi boleh. Kalau kita umatnya enggak boleh. Enggak boleh. Kalau bagi Nabi boleh. Haram ya, haram. Haram. Kalau kita nggak boleh itu. Jadi kalau sudah maghrib, ya udah dibatalkan puasa kita. Yang dimaksud membatalkan puasa tidak harus makan nasi, minum aja itu udah batal kan? Itu namanya udah putus. Udah putus, minum air putih, itu namanya sudah batal. Kalau Nabi tidak, dan kuat Nabi puasa wisal untuk kuat. Kita kan enggak, sehari udah lemes, ya Allah. Apalagi tadi malam misalnya enggak sahur, puasa siang hari lemes. Kita begitu tuh. Kalau Nabi tidak, puasa wisal itu dibolehkan untuk Nabi. Jadi saya ulangi, diperbolehkan puasa wisal, yaitu menyambung puasa di siang hari dengan menahan puasa di malam hari serta puasa pada hari berikutnya tanpa makan sesuatu pun. Tuh, tanpa makan sesuatu pun. Jadi Nabi puasa wisal itu nggak banyak makan. Yang gampang aja, gampangnya misalnya contoh ya. Contoh, ntar dulu. Wisal, wisal nyambung ya. Puasa hari ini, maghrib nggak buka langsung. Besok subuh puasa lagi hari yang kedua. Itu Nabi boleh. Kalau kita tidak. Tadi puasa kita sampai maghrib, batalkan puasanya. Entah itu dengan makan atau makan kue saja, dengan minum, itu udah batal. Itu nggak namanya nggak wisol, nggak menyambung. Wa yaqdi bi ilmihi wa yahkuma wa yashhada li nafsihi wa farihi wa ala kaduwihi. Ada lagi nih. Keistimewaan Nabi ialah memutuskan atau perkara dengan ilmunya, memutuskan perkara atau ya memutuskan perkara begitulah dengan ilmunya. Bukan mau hawa sendiri, hawa nafsunya sendiri, tidak. Jadi ada ilmunya. Menghukumi dan menjadi saksi seperti saksi nikah bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan menjadi saksi atas musuhnya. Tuh. Nabi bisa menjadi saksi, tuh, bisa menjadi saksi, menghukumi dan menjadi saksi seperti saksi nikah bagi dirinya sendiri,
bagi dirinya sendiri, itu dihukumi. Enggak apa namanya, enggak curang, enggak, hak. Yang hak diucapkan hak, yang batal ya batal. Enggak seperti orang biasa kan. Tidak bisa menegakkan hukum umat biasa, umat manusia itu. Apalagi kadang-kadang kalau sudah kena, nah gitu, iya, yang salah benar, yang benar salah. Jadi istilahnya sekarang wani piro. Wani piro itu apa? Berani berapa? Kalau berani sekian, saya menangkan kamu, padahal dia salah. Begitu tuh. Kalau Nabi tidak. Nabi memutuskan perkara dengan ilmunya, menghukumi dan menjadi saksi seperti saksi nikah bagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri nikah, jadi saksi untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Kalau kita nikah ada saksi kan orang lain. Biasanya kalau pakai penghulu, penghulunya ngomong, saksinya mana? Tuh dengan pengantin lelah kitanya. Oh ini saksinya. Datang. Pihak perempuan saksinya mana? Oh ini. Itu kalau orang umum pakai saksi. Kalau Nabi saksinya sendirian, sendiri. Saksinya sendiri itu. Anak-anaknya dan menjadi saksi atas musuhnya. Walaupun musuh perlu kesaksian, Nabi mau menjadi saksinya. Nabi mau menjadi saksinya. Wa tajuzu lahu syahadatu bimadda'ahu. Boleh bagi beliau menjadi saksi atas apa yang didakwakannya, atas pengakuannya. Jadi boleh jadi saksi atas dakwaannya, pengakuannya. Ada orang ngaku, ya saya mencuri misalnya, akhirnya dibawa ke pengadilan, saksinya ada siapa? Nabi Muhammad. Jadi saksi itu semacam itu. Dan menjadi saksi berat ya, nanti ada tanggungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tanggungan. Maka kalau jadi saksi harus hati-hati, harus hati-hati. Termasuk saksi nikah. Biasanya kan ditanyakan mana saksinya. Oh ini telah dinikahkan oleh wali atau penghulu. Menjawab penghulu misalnya betul atau tidak. Saksinya harus tahu. Qabiltu nikah bahasa Arab nih. Wa taswija bil mahril madhkur. Saya ulangi, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Dijawab ya, dijawab oleh mantunya calon lelaki, ya itu begitu. Saksi ditanya, bagaimana saksi? Udah sah. Saksi satu lagi sah. Udah. Begitu tuh. Itu jadi saksi. Walahu ahdu ta'ami khairihi in ihtaja ilaihi wa yajibu i'ta'uhu lahu. Ada keistimewaan lagi bagi beliau, boleh mengambil makanan orang lain ketika beliau membutuhkannya dan wajib memberikan makanan itu kepada beliau. Jadi boleh juga keistimewaan Nabi ini mengambil makanan orang lain, mengambil makanan orang lain. Akhdhu ta'ami khairi, ketika beliau membutuhkannya, mau makan nggak ada makanan di rumah, tanya-tanya family nggak ada sama sekali, datang ke rumah sahabat, ternyata di rumah sahabat buat makanan, Nabi ngambil untuk dimakan, itu juga boleh, begitu tuh, ambil makanan untuk keperluan tuh. Untuk keperluannya apa ya, untuk buka puasa atau untuk makan biasa siang hari, tapi nggak ada, jadi makan dari ngambil dari makanan itu masih keistimewaan. Wala yantaqidu wuduhu binom,
Ini keistimewaan Nabi lagi. Tidak batal wudu beliau sebab tidur. Nabi punya wudu, udah duduk di masjid untuk menghadiri masjid taklim atau dia yang mengajak. Udah wudu kan? Dia tidur. Tidurnya berbaring. Gimana wudunya? Tetap tidak batal. Itu tapi khusus Nabi. Khusus Nabi, la yantaqidu wuduhu binnaum. Khusus bagi Nabi. Kok nggak batal ya? Ada. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kan sering dibaca. Wala yura athrubalin minhu fi alani. Gitu. Hati Nabi tak tidur walau matanya ngantuk. Bekas kencing tak nampak walau jelas tempatnya. Tuh. Mata Nabi ngantuk bisa, tapi hatinya nggak ngantuk. Hatinya nggak ngantuk. Sehingga maaf, barangkali ada tadi lagi ngurusin orang begini. Akhirnya Nabi ngomong, saya ngantuk ya, terusin besok saja ya. Akhirnya diterusin besok. Malam ini misalnya dia ngantuk banget, tidur. Tapi ingat, walaupun mata Nabi ngantuk sampai tidur, hatinya nggak pernah tidur. Hatinya nggak pernah tidur. Nah itu. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wala yura athrubalin minhu fi alani. Sering dibacakan? Sering baca. Jadi wudu Nabi tidak batal sebab tidur. Wa aktsaru hadhil mubahati lam yaf'alhu. Kebanyakan perkara-perkara yang diperbolehkan bagi beliau itu tidak pernah dilakukan olehnya. Ya, tidak pernah dilakukan olehnya. Jadi tidak batal wudu beliau sebab tidur. Udah wudu tidur. Akhirnya maaf, kentut, kan mesti batal. Tidurnya juga udah batal, tapi kalau Nabi tidak. Walaupun sudah tidur malam. Tidur begitulah. Kalau ada orang puasa siang hari atau malam hari, belum sampai waktunya maghrib misalnya, punya puasanya siang, langsung makan, batal nggak? Nah, kalau memang lupa nggak batal. Kalau memang lupa, ente makan udah maghrib buka? Belum. Lihat jam, belum, baru 5:30. Lah kenapa ente makan? Kenapa ente makan? Gitu tuh. Wa aktsaru hadhil mubahati lam yaf'alhu. Kebanyakan perkara-perkara yang diperbolehkan bagi beliau itu tidak pernah dilakukan olehnya. Tidak pernah dilakukan olehnya. Terus halaman 151. Asani al-muharramatu minha. Kedua, jadi keistimewaan Nabi, keistimewaan beliau pada perkara-perkara haram. Jadi keistimewaan beliau pada perkara-perkara haram. Tahrimu shadaqatit tatawwu'i ilaihi wa tahrimu hadzin wa syi'rin wa madil aini ila mata'in nas. Kedua, keistimewaan beliau pada perkara-perkara haram, diantaranya tentang barang haram, tapi keistimewaan. Diantaranya haram menerima sedekah sunnah bagi beliau. Ada sedekah sunnah, datang sahabat kasih pada Nabi. Nabi ini ada sedekah sunnah, nggak boleh terima, nggak boleh. Sedekah nggak boleh. Zakat untuk Nabi nggak boleh. Kalau hadiah baru boleh hadiah. Zakat nggak boleh. Iya, yang niat yang memberi gitu. Iya, yang memberi. Iya, iya. Kalau dikasihkan atas nama sodako nggak boleh. Zakat tidak boleh. Zakat tidak boleh. Kalau hadiah ini ada hadiah Nabi, oh silakan terima, boleh itu.
Zakat itu kan kotoran. Pembersih harta itu namanya zakat. Hartanya dibersihkan. Maka kalau bisa dilihat misalnya padi mau zakat 1/10 dari 1 ton, berapa? 1 kuintal kan? Nah, 1 kuintalnya kelihatan. Ini kotoran, padahal kotoran dari harta orang itu. Iya. Maka Nabi tidak boleh makan, itu kan kotoran, nggak boleh makan kotoran. Kalau kita boleh fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, khorim, kasih zakat, boleh terima aja. Udah terima, alhamdulillah dapat zakat. Zakat mal. Kalau Nabi tidak boleh ya, tidak boleh. Terus wa tahrimu khattin wa syi'rin wa maddil aini ila mata'in nas. Haram menulis dan bersair. Itu Nabi haram menulis dan bersair. Jadi Nabi nggak bisa menulis memang. Nabiyil ummi kan, ummi artinya asal kata arti ummi adalah bodoh. Nabi bodoh berarti bukan maksud bodoh otaknya luar biasa. Tapi Nabi yang dimaksud bodoh nggak bisa nulis. Iya, nggak bisa nulis. Itu Nabi nggak bisa nulis. Di antara khasiat Nabi itu tidak bisa menulis, yaitu biar Quran itu tidak disangka oleh orang yang tidak senang Quran, tidak disangkanya Nabi ini yang nulis, Nabi yang ngarang, gitu. Nabi yang ngarang. Nah, kalau Nabi tidak bisa menulis, ada orang, paling tulisan kamu, saya nggak bisa nulis sama sekali kok. Itu bukan tulisan saya, itu firman Allah lagi gitu. Jadi haram menulis dan bersair. Terus melirik harta orang atau melihat sehingga ada keinginan untuk memiliki itu. Wa maddil aini ila mata'in nas. Tuh. Maksudnya memandang harta orang, melihatnya sehingga ada keinginan untuk memiliki. Iya, timbul. Wah, saya senang ya. Ngomong yang punya kamu, iya, boleh bukan saya. Tuh akhirnya kan begitu. Akhirnya begitu. Padahal jiwa Nabi, badannya juga sucinya luar biasa. Kalau begitu kan jadi nggak suci nanti. Walaupun misalnya punya barang tuh orang diminta oleh Nabi, baik, saya serahkan. Walaupun menyerahkan semacam itu, permintaan Nabi, hatinya mungkin ada yang nggak pas. Punyanya cuma sekian, diminta lagi. Tuh ada saja begitu, ada. Kita teruskan. Wa kha'inatul a'yun wa yal ima'u bima yadharu khilafu min mubahin dunal adi qati dunal khadi'ati fil harbi. Keistimewaan Nabi lagi mengkhianati malam-malam waktu memberi petunjuk dengan perkara mubah yang jelas berlawanan. Hal yang sama itu, hal itu sebenarnya dibolehkan, hukum berbeda dengan penipuan atau strategi dalam perang. Maksudnya mengkhianati mata-mata, yakni memberi petunjuk dengan perkara mubah. Yang dimaksud mata-mata tuh bahasa Arabnya kan tadi bagaimana itu? Mana tadi? Wa kha'inatul a'yun, yang dimaksud mata-mata, mata ini mata kita, mata sendiri, bukan mata-mata orang yang lagi mengintai, bukan musuh lagi ngintai ini mata-mata, bukan, tapi mata orang.
Maksudnya mengkhianati mata, yakni memberi petunjuk dengan perkara mubah yang jelas berlawanan atau yang hal itu sebenarnya dibolehkan, bukan berbeda dengan penipuan strategi dalam perang, bukan. Jadi yang dimaksud mata orang itu. Jadi mengkhianati mata-mata, yaitu memberi petunjuk dengan perkara mubah yang jelas berlawanan, yang hal itu sebenarnya dibolehkan, bukan berbeda dengan penipuan atau strategi dalam perang. Begitu. Itu yang dimaksud mata-mata, bukan mata-mata musuh, tapi mata manusia, mata manusia. As-salisu al-wajibatu minha wujubud duha wal witri wal udhiyati wasiwaki likulli salatin wal musyawarati. Ketiga, keistimewaan Nabi yaitu perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib itu keistimewaan Nabi. Di antaranya Nabi SAW diwajibkan satu, sholat duha, sholat witir, bersiwak setiap hendak sholat. Itu keistimewaan Nabi. Tentang kewajiban, yaitu Nabi jadi mengerjakan sholat duha, sholat witir, bersiwak setiap hendak sholat. Kalau untuk yang lain, Nabi selain Nabi, sholat apa tadi pertama, duha sunnah, bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi hukumnya jadi fardu. Kok fardu dia sendiri? Iya, dia memang punya keistimewaan, badannya kuat, fisiknya kuat, sehingga sunnah itu tadi sunnah apa tadi? Sunnah duha misalnya, sholat duha kan sunnah. Itu bagi Nabi jadi fardu hukumnya, sebab memang fisiknya juga kuat. Sholat duha sunnah bagi umumnya manusia, tapi bagi Nabi fardu. Wal witri dan sholat witir. Sholat witir bagi kita hukumnya apa? Sunnah, tapi bagi Nabi fardu. Tuh. Sholat witir. Wal udhiyah dan memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban bagi kita sunnah, walaupun sunnahnya muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi bagi Nabi hukumnya fardu. Udhiyah itu fardu. Sehingga kalau pada tahun itu Nabi tidak bayar udhiyah, tidak kurban, itu kan dosa. Itu bagi Nabi, tapi itu bagi Nabi. Jadi witir, udhiyah, wasiwak, siwak. Wajib juga bersiwak bagi orang yang mau menunaikan ibadah sholat. Nabi bukan sunnah mengerjakan siwak itu, wajib. Maka di kantong Nabi selalu ada kayu yang segini nih, gedenya gini, panjangnya mungkin sekilan. Ini namanya nama kayu untuk siwak, khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi, siwak wajib. Kalau untuk kita sunnah, untuk kita sunnah itu, untuk kita sunnah. Kalau untuk Nabi yang semacam itu jadi fardu. Wasiwak likulli sholatin tuh, dan siwak bagi setiap sholat. Wal musyawarah, dan Nabi itu selalu mewajibkan musyawarah. Ada urusan begini belum dipisahkan sendiri, akhirnya dipecahkan dengan orang lain, gitu. Musyawarah wajib bagi Nabi. Ini tanda Isa atau bukan? Bukan. Oh, waktu jam. Ini waktu jam 7 bunyi gitu. Sedangkan Isa jam 7.20. Oh, 7.20. Berarti 20 menit lagi, iya. Wa tahyiri mungkarin ro'ahu
merubah atau menghancurkan. Wa in khafa, meskipun beliau khawatir. Wa in alima anna fa'ilahu yazidu fihi inadan alal mu'tamadi. Merubah atau menghancurkan kemungkaran yang dilihatnya meskipun beliau khawatir, yang mengetahui bahwa si pelaku akan bertambah ingkar. Menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lain, ya pendapat yang lebih kuat, yang lebih kuat. Maksudnya keistimewaan Nabi lagi ialah merubah atau menghancurkan kemungkaran yang dilihatnya. Ada kemungkaran bagi wajib Nabi melihat wajib menghilangkan kemungkaran itu. Iya. Kalau kita tidak kan, kalau kita, kata Nabi, kalau kuat merubah itu dengan tangan, robahlah dengan tangan. Tidak mampu dengan kuatnya doa atau dengan kuatnya tangan untuk merubah maksiat, gitu kan? Tidak robah, tidak kuat, dengan hati sudah. Sambil berdoa dalam hati, mudah-mudahan maksiat itu hilang dari sini. Gitu. Iya, mudah-mudahan dia tobat. Saya ada YouTube apa WA namanya. Sekarang yang lagi ngetop negara Maroko ya. Maroko. Saya dapat kiriman ada di Maroko. Yang dikirim itu bukan masalah bola, cuma ada pemuda pemabok di Maroko. Pemabok datang ke masjid mau sholat berjamaah. Kata merebutnya, nggak boleh kamu kan masih bau begitu, minuman keras. Diusir. Tapi tetap ingin sholat berjamaah. Saya ingin sholat berjamaah. Terus akhirnya kata imam, baik, terima aja lah, ini orang sendirian. Akhirnya diterima. Setelah diterima, dimandikan, disolatkan, gitu. Dimandikan, disolatkan, dan dikafankan nanti, begitu kan? Nah. Terus sampai mana tadi lupa? Ntar dulu, ini yang di Maroko itu, yang di Maroko. Iya, mau sholat, ingin sholat. Padahal pemabok. Kata jamaah nggak boleh, diusir. Pergi. Tapi tetap ngotot, saya mau sholat. Akhirnya imamnya, udahlah biarin ikut sholat. Iya, ayo dituntun, ditanya, udah wudu belum? Dituntun sama imam. Wudu. Udah wudu ya diajarin wudunya. Udah diajarin wudunya, ayo kita sholat bersama bareng-bareng. Sholat, dia jadi imam. Jadi makmum. Allah Akbar, sudah ruku, sudah itidal, udah sujud tuh. Rakaat pertama, sujud pertama. Sujud ada 2 kali kan? Ini sujud pertama. Sujud. Imamnya bangun dari sujud pertama. Sujud kedua. Bangun untuk melanjutkan rakaat kedua. Ini tetap masih sujud. Akhirnya imam tunggang-tungging sholat, meneruskan itulah sholat sampai selesai, sampai salam. Ini masih sujud. Yang penjahat itu pemabok itu masih sujud. Akhirnya dibangunkan sama si imam. Pertama ditegur, diketuk, sinilah bangun, kan lagi sholat. Diam saja. Akhirnya digelebak apa tuh? Iya, digelebakin. Ternyata nyawanya sudah nggak ada. Begitu tuh. Iya. Meninggal dunia. Masya Allah, orang lagi sholat meninggal. Pahalanya kayak apa ya? Iya, pahalanya kayak apa? Nah itu pemabok. Sudah jelas pemabok.
Tapi dari kecilnya mungkin udah belajar bahwa sholat itu fardu, sholat itu wajib tuh. Udah belajar begitu mungkin. Maka walaupun jadi pemabuk ada pikiran, saya ingin sholat, saya ingin sholat, begitu. Tapi sudah jelas-jelas ini pemabuk. Orang yang di dalam masjid itu udah tahu semua ini pemabuk. Jangan disuruh untuk masuk ke masjid, apalagi untuk apalagi untuk sholat. Jangan ikut-ikutan. Setelah tidak boleh begitu, imam melerai orang yang mau ngusir. Udah, stop. Tanya, ente mau sholat? Iya. Udah wudu? Belum. Ayo wudu dengan saya. Diantar wudu. Udah itu sholat. Udah sholat, yaitu sampai rukuk, sampai sujud yang kedua, yang pertama ya, sujud pertama. Nggak bangun-bangun sampai imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata tidak bangun-bangun, nyawanya habis, masya Allah. Tuh meninggal semacam itu bagus sekali ya, husnul khotimah. Kita teruskan. Wa ta'yiri mungkarin ro'ahu, udah betul. Jadi Nabi itu menghancurkan kemungkaran yang dilihatnya, meskipun beliau khawatir dan mengetahui bahwa si pelaku akan bertambah ingkar. Tuh. Jadi meskipun tadi menghancurkan kemungkaran wajib bagi Nabi, meskipun beliau khawatir dan mengetahui bahwa si pelaku akan bertambah ingkar, menurut pendapat yang muktamad atau pendapat yang lebih kuat lagi. Begitu tuh. Jadi menghilangkan kemungkaran bagi Nabi hukumnya wajib. Kita juga wajib, cuma melihat situasi. Saya sendirian misalnya mau membubarkan ini orang yang lagi pada judi, berapa kelompok nih, sini ada, sana ada. Padahal satu kelompok misalnya 6 orang, ini ada 3 kelompok udah 18 orang. Saya nggak berani langsung, nggak berani. Begitu. Kalau Nabi tidak langsung, Nabi langsung. Terus. Wa musabaratil aduwi wa inkasura, wajib menyabari musuh atau membuatnya agar supaya sabar. Jadi kalau Nabi ketika perang menang terus banyak tahanan orang kafir dimasukkan ke apa? Tahanan orang muslim. Tahanan orang muslim. Nah, yang semacam itu udah menjadi tahanan tuh, jadi tahanan. Harus, bahkan bukan harus, wajib oleh Nabi dianjurkan supaya sabar. Sabar kamu ya. Jadi tahanan. Coba kalau kamu dari dulu masuk Islam nggak perang begini dan kamu tidak jadi orang tahanan. Tapi sebab kamu jadi nggak beriman, akhirnya jadilah kamu tahanan. Kamu ditahan. Nah, yang semacam itu, menasehati yang semacam itu bagi Nabi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau bagi orang umum melihat orang kafir ditahan, boro-boro ngasih nasihat ya, iya, nggak bakalan dikasih nasihat oleh orang umum. Paling benar, paling banter, bagaimana? Didoakan biar cepat mati dan seterusnya dan seterusnya. Wa qadha idainin muslimin mata muksiron, wajib melunasi hutang orang Islam yang mati dalam keadaan miskin. Tuh. Ada sahabat Nabi meninggal. Begitu meninggal ditanyakan sama keluarganya, misalnya meninggal suami, ditanyakan pada istrinya, ibu, iya, suami ibu meninggal ya, iya. Punya sangkutan hutang enggak, Bu? Punya. Sama siapa? Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nabi sudah mendengar, Nabi wajib membayarkan itu. Nabi wajib membayarkan hutang orang yang yang udah meninggal tapi punya hutang tuh. Wajib dibayar.
Nah, Nabi membayarkan kalau memang keluarganya itu tidak mampu, bayarkan oleh Nabi. Pahalanya banyak sekali. Pahala yang membayarkan itu Nabi, berarti pahalanya banyak sekali itu. Itu wa qadaidain. Wa zada fil ubabi wujuba ratibati subhi, dan ditambahkan dalam kitab Al-Lubab, Nabi Muhammad SAW wajib melakukan sholat sunnah rawatib pada sholat subuh. Tuh. Jadi Nabi diwajibkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib pada sholat subuh. Pada sholat subuh. Maksudnya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti pada sholat fardu yang 5. Sebelum lohor ada sunat sunnah kan? Sesudahnya ada. Sebelum asar ada. Sesudah asar nggak ada. Sebelum maghrib ada. Sesudah maghrib ada. Sebelum isya ada. Sesudah isya. Nah, kalau sudah sampai ini keterangan sholat rawatib tadi, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu bagi Nabi hukumnya wajib seperti sholat yang 5. Seperti sholat yang 5. Kalau kita kan tidak, maka kadang-kadang maaf, sholat lohor misalnya berjamaah, udah selesai sholat, taruhlah ditutup doa oleh imam, udah selesai doa, bangun. Yang lainnya pada sholat sunnah ada saja. Saya capek, enggak sholat sunnah, berangkat, pulang misalnya itu. Itu kita. Kalau Nabi tidak, sholat rawatib itu harus dikerjakan, wajib dikerjakan oleh Nabi. Sebelum lohor, sudah lohor, sebelum asar, sesudah asar enggak ada. Sebelum maghrib, sudah maghrib, sebelum isya, sudah isya, sebelum subuh ada, sesudah subuh nggak ada. Itu wajib bagi Nabi, wajib bagi Nabi. Itu sholat sunnah rawatib. Ar-rabi'u, terus al-fadailu wal ikramu minha anna nikah fi aki ibadatun mutlaqon betul. Keempat, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal keutamaan dan kemuliaan diantaranya ialah atau adalah. Jadi keistimewaan Nabi yang keempat yaitu tentang keutamaan dan kemuliaan, fadail wal ikram. Diantaranya sesungguhnya nikah pada hak beliau mutlak sebagai ibadah, berbeda dengan hak kita. Maka sesungguhnya nikah bagi kita adalah mubah. Mubah itu diperbolehkan, dan ibadah timbul dapat dihasilkan karena nikah itu. Kalau bagi Nabi, bagi kita ya, ntar dulu. Bagi Nabi nikah itu dianggapnya satu ibadah saja, ibadatun mutlaqon. Berbeda dengan hak kita. Fa innahu mubahun wal ibadatu aridatun lahu. Nikah itu mubah itu boleh. Mubah itu artinya boleh bagi selain Nabi. Yang normal biasa-biasa aja hukumnya mubah, boleh. Tapi ada yang jadi wajib. Kok jadi wajib? Seseorang hartanya ada, belum nikah, maaf, syahwatnya gede banget. Kalau tidak nikah bisa terjerumus dari maksiat, zina. Maka orang ini wajib lakukan nikah, wajib. Sebab syahwatnya gede banget, punya duit lagi. Kalau nggak ada iman, cari tempat pelacuran, duitnya gede, cari mana yang cocok ya. Oh ini itu. Berapa nih sekali main?
nggak banyak, cuma 1 juta. 1 juta saya punya. Ayo, tuh maksiat. Itu selain Nabi begitu, masya Allah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Perbuatan zina, jangan sampai. Zina itu mungkin kalau ngikutin nafsu rasanya enak, tapi ya berapa lama sih enaknya? Nggak ada 1 jam. Sampai ketahuan orang bahwa ini zina, nama baiknya akan terus terasa atau berasa di dalam wajahnya. Nama jeleknya kalau maksudnya, nama jeleknya. Jadi nama baiknya hilang langsung. Nama baiknya hilang. Jelek terus. Asal orang itu masih hidup, ya terus perasaannya ada terus. Kecuali kalau sudah pindah dari kampung itu mungkin ya, sudah pindah di kampung yang baru. Di sana nggak ada yang tahu bahwa ini pernah zina. Itu. Maka hilangkanlah apa namanya? Jangan sampai terjadi dengan yang semacam itu. Wa tafdilu nisa'i ala sa'iri nisa'i. Nih. Mengutamakan atau lebih utama istri-istri beliau dibanding dengan perempuan-perempuan lain. Jadi keistimewaan Nabi mengutamakan istri-istri Nabi daripada perempuan-perempuan lain. Maka istri Nabi mempunyai julukan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin. Apa artinya? Ibunya orang-orang mukmin. Ibunya orang mukmin. Ummul Mukminin. Dan ada hukum, walaupun Nabi sudah meninggal dunia, punya janda, punya janda, itu janda tidak boleh dinikah oleh orang lain selain Nabi. Haram hukumnya, haram. Jadi harus dihormati benar-benar. Itu Ummul Mukminin, ya. Jadi gelarnya saja sudah Ummul Mukminin. Sudah Isa, ya. Ya. Sampai di sini dulu ya, ini titiknya lama nih nanti. Titiknya lama. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah giliran akan datang kita bisa sambung kembali. Kita tutup dulu dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi miftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la tajalna wa ya min ahli syarr wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.